Hai semuanya, ada saat-saat di mana satu hari terasa panjang, tapi begitu malam datang, kamu bengong dan mikir, loh, hari ini aku ngapain aja? Rasanya kayak habis energi buat hal-hal yang nggak jelas, sibuk tapi nggak produktif, capek tapi nggak puas. Dan yang lebih nyesek, saldo rekening ikut menyusut, padahal kamu merasa nggak beli apa-apa yang penting-penting amat. Kayak semua hal kecil tadi tuh ngegerogoti dompet dan waktu pelan-pelan, tanpa kamu sadar. Lalu kamu mulai merasa bersalah. Nyalahin diri sendiri, janji besok harus berubah, tapi siklusnya berulang lagi. Mungkin kamu mikir kamu kurang disiplin, atau kurang niat, tapi sebenarnya bukan itu masalah utamanya. Banyak orang yang terjebak di pola yang sama, dan kabar baiknya ini bisa diakalin. Iya, bukan diatasi tapi dimanipulasi. Kita bakal ngobrol soal gimana cara ngehack otak kita sendiri supaya bisa rajin dan hemat, bukan karena dipaksa, tapi karena kita ngerasa itu menyenangkan. Kedengarannya rumit, justru itu serunya. Otak manusia itu unik. Kita tahu mana yang baik dan benar, tapi sering banget ngelakuin yang sebaliknya. Kita tahu tidur lebih awal itu bagus, tapi tetap aja scroll sampai jam 2 pagi. Kita tahu jajan kopi tiap hari boros, tapi tetap aja mampir ke coffee shop kayak ritual pagi. Nah, rahasia terbesar buat jadi orang yang rajin dan hemat bukan dengan maksa diri keras-keras, tapi dengan ngejagain ilusi kecil yang bikin otak kita ngerasa itu semua menyenangkan. Kita harus memanipulasi persepsi kita sendiri. Gini, kamu pernah lihat kucing dikasih mainan laser pointer, mereka kejar-kejar titik merah itu dengan semangat gila, padahal nggak ada hasilnya. Tapi mereka nggak sadar, mereka pikir itu seru dan worth it. Otak manusia juga punya sisi kayak gitu. Kita semangat ngejar sesuatu, bukan karena hasil akhirnya, tapi karena proses ngejarnya kelihatan seru. Jadi kalau kamu bisa bikin rajin dan hemat kelihatan seru, kamu akan ngelakuinnya tanpa paksaan. Triknya bukan ngubah isi kepala kamu, tapi ngasih sudut pandang baru. Contohnya kayak gini, banyak orang yang gak suka nyuci piring, tapi pernah gak kamu pasang lagu favorit kamu sambil nyuci piring, terus kamu ngerasa kayak lagi main di video klip, tiba-tiba nyuci piring jadi bukan tugas tapi vibe. Ini manipulasi level ringan, tapi hasilnya nyata. Atau kamu pasang timer dan nyoba nyelesain beberes kamar dalam 10 menit kayak lomba, tanpa sadar, kamu lagi ngerubah kegiatan biasa jadi mini game. Dan yang keren, makin sering kamu ngelakuin ini, makin terbiasa otak kamu ngelihat kegiatan membosankan sebagai hal yang menyenangkan. Rajin itu bukan bakat, tapi hasil manipulasi konsisten terhadap persepsi. Soal hemat juga gitu. Masalahnya bukan cuma soal pengeluaran, tapi soal perasaan. Kita boros bukan karena nggak bisa hitung-hitungan, tapi karena ada rasa puas yang datang dari ngasih diri sendiri hadiah. Makanya banyak yang nyebut self-reward sebagai pembenaran. Padahal seringkali itu cuma pelampiasan rasa hampa atau bosan. Trik manipulasinya adalah bikin hemat terasa lebih keren daripada boros. Misalnya, kamu mulai tracking berapa duit yang berhasil kamu hindari keluar hari ini, dan kamu pajang angkanya di dinding kayak pencapaian. Kayak main game yang ada skor-skorannya, dan jangan remehkan rasa bangga dari angka-angka kecil. Uang 15.000 yang kamu nggak keluarin buat boba bisa kamu tulis di sticky note warna-warni, lalu seminggu kemudian kamu lihat totalnya udah 105.000. Tiba-tiba, kamu senyum sendiri. Manipulasi kecil lainnya adalah dengan ngebuat batasan jadi seperti tantangan, bukan hukuman. Misalnya, daripada bilang aku nggak boleh jajan sama sekali minggu ini, kamu ubah jadi aku mau coba hidup kayak minimalis Jepang selama 7 hari. Tiba-tiba, yang tadinya terdengar kayak hukuman finansial berubah jadi eksperimen gaya hidup yang seru. Dan kamu bisa dokumentasikan perjalanan kamu, entah lewat jurnal atau story Instagram. Otak kamu suka cerita, dan kamu bisa kasih cerita ke hidup kamu sendiri. Ini manipulasi level menengah, karena kamu mengubah narasi. Sekarang soal produktivitas. Kamu tahu kenapa kamu sering mager? Karena kamu ngelihat tugas kamu sebagai beban gede. Misalnya kamu harus bikin laporan 10 halaman. Otak kamu langsung ngasih reaksi, berat banget. Nah, manipulasi paling klasik adalah dengan ngeluarin gergaji kecil dan nyicil. Bukan 10 halaman, tapi 1 paragraf dulu aja. Bukan beberes rumah, tapi mulai dari ngelipet 1 kaos. Otak kita nggak ngerti skala besar dengan baik, tapi dia ngerti gerakan kecil. Dan begitu kamu mulai, ada kemungkinan besar kamu bakal terus jalan. Ini disebut efek Zeigarnik, kecenderungan manusia buat pengen nyelesain sesuatu yang udah dimulai. Jadi kalau kamu bisa memanipulasi diri buat mulai, sisanya akan ngikut. Mulai doang udah setengah jalan.
Yang lebih menarik lagi, kamu bisa pakai sistem hadiah internal. Tapi bukan hadiah gede kayak beli sepatu baru ya, hadiah kecil yang instan. Misalnya, setiap kali kamu berhasil kerja 1 jam tanpa buka HP, kamu boleh nyeduh teh favorit kamu. Atau kamu boleh nonton satu video YouTube pendek yang lucu. Otak kamu cinta dengan reward, jadi kasih aja umpan-umpan kecil sepanjang jalan. Jangan tunggu sampai sukses baru ngerasa layak seneng. Itu terlalu lama. Kita nggak punya energi segede itu setiap hari. Tapi kalau kamu bisa kasih mini reward di tiap langkah, kamu akan punya energi yang stabil. Dan jangan lupa soal lingkungan. Ini juga alat manipulasi yang ampuh. Kamu bisa bikin kamar kamu terasa seperti tempat produktif, bukan tempat rebahan. Ganti posisi meja, tambahin lampu yang bikin suasana lebih terang, pasang poster dengan kata-kata motivasi yang nggak norak tapi ngena. Kalau perlu, pakai aromaterapi yang bikin otak kamu mikir, oke, ini waktu serius. Dan saat hemat, kamu bisa ubah tampilan dompet digital kamu. Coba ganti nama e-wallet kamu jadi Jangan Bodoh Fun atau Tabungan Tua Bahagia. Kamu ketawa, tapi otak kamu nangkep pesan itu. Lama-lama jadi internalisasi, kita gampang banget kebentuk sama hal-hal sepele. Satu hal yang sering diremehkan yaitu komitmen terbuka. Kalau kamu bilang ke teman kamu, aku mau coba nabung 500.000 sebulan mulai bulan ini, kamu akan ngerasa ada tekanan sosial kecil buat beneran ngelakuin. Dan itu bagus. Kadang kita butuh rasa malu dikit buat tetap di jalur. Kamu bisa juga posting progres kamu di media sosial kalau kamu nyaman. Bukan buat pamer, tapi buat tanggung jawab. Tapi kalau kamu nggak suka sorotan, bikin grup kecil bareng teman-teman yang punya tujuan sama. Semacam geng hemat dan rajin undercover. Kamu bisa saling lapor, saling ejek, dan saling dorong. Dan sekarang kita masuk ke manipulasi paling halus, imajinasi. Kamu bisa pura-pura jadi orang yang pengen kamu jadiin panutan. Misalnya, kamu pengen jadi pribadi yang tertib dan berkelas. Maka tiap kamu bikin kopi sendiri di rumah daripada beli di luar, bayangin kamu lagi jadi versi upgrade dari diri kamu. Orang yang chill, elegan, dan mindful. Kamu bukan lagi ngirit doang, tapi kamu sedang hidup dengan standar baru. Mainkan peran itu, lama-lama jadi kenyataan. Otak kamu akan nyamain identitas kamu sama apa yang kamu lakukan berulang-ulang. Jadi kalau kamu konsisten bertindak kayak orang rajin dan hemat, akhirnya kamu akan ngerasa itu adalah kamu yang asli. Kita hidup di era yang penuh distraksi dan godaan. Semua aplikasi, iklan, dan sistem di sekitar kamu didesain untuk bikin kamu impulsif dan mager. Jadi jangan salahin diri kamu kalau kamu sering tergoda, tapi kamu juga bisa main curang balik. Kamu bisa balikin teknik mereka buat kamu pakai ke diri kamu sendiri. Pasang notifikasi bukan buat belanja, tapi buat ngingetin minum air dan nyicil kerjaan. Ubah tampilan home screen kamu jadi minimalis supaya kamu nggak gampang ke distract. Dan simpen aplikasi toksik di folder paling pojok dengan nama kuburan waktu. Konyol? Mungkin, tapi efektif. Kalau kamu tahu bahwa kamu bisa dimanipulasi sama hal-hal di luar, kenapa nggak kamu ambil alih kontrol buat memanipulasi diri kamu ke arah yang kamu mau? Itu bukan penipuan, itu strategi. Dan strategi adalah seni orang malas yang pengen tetap menang. Kita nggak butuh jadi super disiplin setiap waktu. Kita cuma perlu cukup cerdas buat nyeting hidup kita, biar otak kita ngerasa, aku pengen ngelakuin ini. Di ujungnya, semua ini bukan soal jadi sempurna, tapi soal jadi lebih enak ngejalanin hidup, supaya kamu bisa rajin tanpa tertekan, dan hemat tanpa ngerasa sengsara. Supaya kamu bisa punya lebih banyak energi buat hal-hal yang kamu suka, dan lebih banyak uang buat hal-hal yang beneran penting. Dan semua itu bisa dimulai dari hal kecil, dari manipulasi kecil. Dari percikan ide gila yang kamu jalanin pelan-pelan sampai jadi gaya hidup. Kadang kamu nggak butuh motivasi, kamu cuma butuh trik kecil yang bikin kamu mulai. Kamu nggak harus kuat, kamu cuma harus cerdik. Jadi kalau kamu ngerasa stuck, capek, dan selalu gagal disiplin, mungkin bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu belum cukup licik. Dan sekarang, kamu udah tahu caranya. Gunakan ilmu ini dengan bijak, dan jangan kaget kalau tiba-tiba kamu berubah jadi orang yang kamu kagumi selama ini. Tanpa drama, tanpa tekanan, cuma dengan seni manipulasi kecil yang menyenangkan. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.